Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Haula Nahwatun Nisa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Perkenalkan, nama saya Dewi Murtasimah, NIM 2008-20-50-15, akan mempresentasikan materi tentang gambaran umum penganggaran dan anggaran penjualan. Pengertian anggaran. Anggaran atau budget adalah rencana kerja yang telah ditetapkan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter. Dalam definisi lain, anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan yang meliputi jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini adalah rencana jangka pendek organisasi yang mengubah berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih spesifik. Menurut Kons, dalam buku Educational Management Foundation, penganggaran adalah langkah perencanaan dasar. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana operasi untuk suatu kegiatan atau proyek yang berisi rincian pengeluaran untuk periode tertentu. Menurut Prawinogoro dan Purwanti, penganggaran adalah sebuah proses penyusunan anggaran untuk pembuatan panitia, pengumpulan dan klasifikasi data, menyampaikan rencana kerja fisik dan keuangan masing-masing departemen, bagian divisi pembagian kerja, persiapan komprehensif, revisi, dan pelaporan ke manajemen puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Sedangkan menurut Nafarin, menyatakan bahwa anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara teratur berdasarkan prosedur yang disetujui, dan dapat disimpulkan bahwa penganggaran terdiri dari beberapa proses, yaitu perencanaan, seperti pembentukan kepanitiaan, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran yang sistematis, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran atau fase pelaksanaan anggaran, mengevaluasi kinerja anggaran, dan merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi. Kegunaan penganggaran. Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan suatu anggaran untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam bukunya, Nafarin yang berjudul Penganggaran Perusahaan mengemukakan manfaat anggaran sebagai berikut, di antaranya ialah segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotivasi pegawai, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, dan alat pendidikan bagi para manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila mana taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh beda dengan realisasinya, dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada faktor internal, yaitu penjualan tahun sebelumnya yang meliputi kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualan, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produk yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang, tenaga kerja yang tersedia, modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Dan untuk faktor eksternalnya diantaranya keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan atau demand elasticity, agama dan budaya masyarakat, berbagai kebijaksanaan pemerintah, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, dan kemajuan teknologi. Prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama saya kutip dari Supriyono 2000, yaitu untuk penyusunan anggaran yang pertama top-down budgeting. Penganggaran top-down adalah anggaran yang disusun oleh manajemen puncak untuk manajemen di bawahnya. Yang kedua, bottom-up budgeting. Bottom-up adalah anggaran yang disusun sendiri oleh manajemen level bawah dan selanjutnya diserahkan ke manajemen atas. Dan yang terakhir adalah gabungan. Penganggaran ini merupakan gabungan antara top-down budgeting dan bottom-up budgeting. Untuk sumber yang kedua saya kutip dari Nafarin 2007. Yang pertama ada tahap penentuan pedoman perencanaan anggaran. Yang kedua tahap persiapan anggaran. Yang ketiga tahap penentuan anggaran. Dan yang terakhir tahap pelaksanaan anggaran. Selanjutnya anggaran penjualan.
Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis dan pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Dikutip dari Nakarin 2007, anggaran penjualan yang bersifat tidak realistis seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak realistis. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa mendatang, yang di dalamnya mencakup tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Fungsi dari anggaran penjualan diantaranya yaitu anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian dan anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, faktor internal, yaitu penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja yang tersedia, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Dan untuk faktor eksternalnya, diantaranya keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan, agama dan istiadat, kebijakan pemerintah di berbagai bidang, keadaan perekonomian nasional dan internasional, serta kemajuan teknologi. Sebagai penutupan akhir, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai seluruh materi yang telah saya paparkan. Kesimpulannya adalah anggaran atau budget adalah merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter. Dalam definisi lain, anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Sedangkan penganggaran budgeting merupakan suatu langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk satu periode tertentu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.